Pagi itu seperti biasa, matahari belum sepenuhnya naik, tapi rumah kami sudah riuh dengan suara koper diseret dan langkah tergesa. Istriku, Rani, tampak sibuk di depan cermin, merapikan riasan wajahnya yang tampak lebih tebal dari biasanya. Parfum mahalnya tercium kuat, padahal biasanya dia tidak pernah menyemprotkan sebanyak itu, hanya untuk perjalanan kerja. Mas, aku berangkat dulu ya, doain dinasnya lancar. 5 hari aja, nanti aku kabari tiap malam, katanya sambil mengecup pipiku dengan cepat. Ke Surabaya? Ya, tanyaku memastikan. Dia mengangguk cepat. Iya, meeting bareng klien dan ikut pelatihan 2 hari. Aku ikut membantunya menurunkan koper ke taksi online yang sudah menunggu. Ia tampak ceria, bahkan sempat berfoto selfie sebelum masuk mobil. Aku hanya tersenyum dan melambaikan tangan, menyaksikannya pergi seperti biasanya. Tak ada yang aneh secara nyata, tapi entah kenapa, firasatku berkata lain. Biasanya, sebelum dinas, dia selalu menunjukkan itinerary atau surat tugas dari kantor. Kali ini tidak, katanya semua digital dan ditangani sekretaris. Aku sempat bertanya-tanya, tapi rasa percaya membuatku menahan diri. Sesampainya di dalam rumah, aku duduk di sofa dan memandang pintu yang baru saja tertutup. Ada sesuatu yang ganjil, tapi saat itu, aku tidak tahu bahwa senyuman pamitnya tadi adalah awal dari pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Sudah 2 hari Rani pergi. Setiap malam ia tetap mengirim pesan seperti biasa. Mas, aku capek banget hari ini. Sesi trainingnya full. Besok lanjut meeting. Kangen ya? Aku membalas seperti suami pada umumnya. Tapi hati ini tetap tak tenang. Entah kenapa, aku merasa setiap katanya kosong. Biasanya, Rani orang yang cerewet. Bahkan saat di luar kota, ia suka mengirim foto suasana hotel, makanan, atau isi goodie bag dari seminar. Tapi kali ini, tidak ada. Hanya kata-kata lewat teks. Bahkan sekalipun dia tak mengirim foto, tak pernah melakukan video call alasan klasiknya. Lagi di tempat ramah atau lagi rapat. Kecurigaan dalam hatiku makin besar ketika aku iseng membuka Instagramnya. Bukan akun utama, tapi akun satunya yang dulu sempat dia pakai sebelum kami menikah. Saat aku buka, terkunci. Padahal dulu akun itu terbuka, dan dia selalu bilang sudah tidak memakainya lagi. Aku mencoba mencari tahu lebih dalam. Aku cari lewat akun temanku. Ternyata akun itu aktif dan update story. Tanganku gemetar saat melihat isi story-nya. Pemandangan pantai, minuman dengan 2 gelas, kaki 2 orang bersebelahan di atas pasir putih. Tidak ada wajah, tapi aku tahu persis, itu bukan suasana kantor, bukan suasana dinas. Dan yang paling menghancurkan, aku mengenali jam tangan milik Rani dalam salah satu foto berkilau di pergelangan tangan seseorang yang sedang menyuap es krim ke mulut orang lain. Dada ini rasanya sesak, antara marah, bingung, dan hancur. Namun aku menahan amarah. Aku tahu, jika aku meledak sekarang, dia akan menghapus semua jejak. Aku takkan langsung menghadapi. Tidak, aku akan menyusun segalanya dengan tenang. Karena jika dia tega membohongiku sehalus itu, maka aku akan membuatnya menyesal sehancur-hancurnya. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu, ditemani lampu redup dan segelas kopi dingin yang tak kunjung kuminum. Pikiranku berputar liar, hati ini berkecamuk, tapi satu hal yang kupastikan, aku tidak boleh bertindak gegabah. Aku menghubungi Dito, teman lamaku yang kini bekerja di bagian IT dan cukup ahli dalam hal pelacakan digital. Aku butuh bantu kamu lacak lokasi seseorang lewat unggahan media sosial. Aku curiga dia bohong soal kemana perginya, kataku langsung, tanpa banyak basa-basi. Butuh waktu sekitar 1 jam sebelum Dito mengirimkan link dan tangkapan layar. Dan saat aku buka, dunia seolah runtuh menimpaku. Foto-foto itu berasal dari akun satunya Rani yang dia sembunyikan dariku. Story yang sempat kulihat ternyata hanya bagian kecil. Dito berhasil menelusuri unggahan lokasi dari metadata postingannya. Nama tempat itu muncul jelas, Villa Aruna Uluwatu, Bali. Bukan Surabaya, bukan pelatihan kerja, tapi liburan mewah di tebing pinggir pantai, lengkap dengan infinity pool, kamar romantis, dan tempat spa berdua. Dan yang paling menyakitkan, di salah satu foto, tampak punggung seorang pria. Mereka duduk di balkon, menghadap laut, dengan 2 gelas anggur di tangan. Pria itu memeluk pinggang Rani dari belakang. Meskipun wajah pria itu tidak jelas, tapi satu detail tak bisa disangkal, tato naga hitam di lengannya. Aku mengenali tato itu. Itu milik Yoga, rekan kantor Rani yang dulu pernah ia sebut hanya sebagai teman ngobrol kantor yang asik. Seketika tubuhku gemetar, mataku panas. Tapi tidak ada air mata yang keluar. Hanya kehancuran dalam diam. Rani tidak sedang sibuk kerja, tidak sedang rapat, tidak sedang dinas. Dia
berlibur dan bermesraan dengan pria lain. Saat aku di rumah hanya bisa memikirkan apakah dia sudah makan atau belum. Aku tutup semua file itu, kusimpan di folder khusus dengan label bukti, bukan untuk konfrontasi, tapi untuk senjata, karena mulai malam itu, aku bersumpah, dia akan menyesal telah mempermainkan cintaku. Setelah malam itu, aku berubah. Tidak lagi sekadar curiga atau terpukul, aku mulai menyusun rencana secara diam-diam. Perasaanku sudah mati, yang tersisa hanya tekad, membuatnya menyesal seumur hidup. Keesokan harinya, aku cuti dari kantor dengan alasan keluarga. Tapi sebenarnya, aku memesan penerbangan pagi ke Bali, tanpa suara, tanpa jejak. Aku ingin melihat semuanya dengan mata, kepala sendiri dan membawa bukti nyata. Lebih dari sekadar foto digital. 2 hari setelah kepergiannya, aku tiba di Bandara Ngurah Rai, langsung saja aku menyewa mobil dan mengarah ke Uluwatu, ke lokasi villa yang disebut di metadata foto. Tempat itu ternyata villa eksklusif, tersembunyi dari keramaian, hanya bisa diakses dengan reservasi khusus. Aku menyamar sebagai tamu yang ingin melihat-lihat untuk rencana bulan madu. Maaf, kami sudah full book minggu ini, kata resepsionis dengan ramah. Tapi kalau mau lihat-lihat dari luar, boleh saja. Tapi mohon tidak ganggu privasi tamu. Dari parkiran yang agak tinggi, aku bisa melihat satu unit villa menghadap laut. Dan di sana, aku melihatnya, Rani. Ia duduk di kursi panjang, memakai baju tipis pantai, tertawa sambil menyender ke bahu yoga, pria bertato itu. Tanganku mengepal, nafasku berat, tapi aku tidak menyerbu. Aku bukan orang bodoh. Dengan hati dingin, aku mengambil ponsel, zoom kamera, dan merekam mereka dari jauh. Beberapa kali mereka berciuman, bahkan masuk ke dalam kolam bersama. Kusimpan semua rekaman dan foto itu. Tak hanya satu, tapi 5 file lengkap. Disimpan dalam 3 backup berbeda hard drive, cloud, dan email rahasia. Sebelum kembali ke bandara malam itu, aku sempat bertanya ke petugas villa menggunakan nama samaran. Yoga, oh iya, tamu tetap. Sudah sering ke sini, dan sering bawa tamu berbeda, jawabnya polos. Darahku mendidih. Jadi bukan hanya istriku. Pria itu memang bajingan profesional. Tapi kali ini dia salah sasaran. Dia bermain-main dengan istri yang bersuami, dan bekerja di kantor yang menjunjung etika tinggi. Dan yang lebih penting, dia telah menghancurkan aku yang dulu, yang lembut, yang memaafkan. Sekarang, aku bukan suami yang akan memohon agar istriku berubah. Aku adalah pria yang akan menghancurkan dunia pura-puranya dengan tenang dan rapi. Setibanya aku kembali di rumah, malam sudah larut. Tapi aku tidak lelah sedikit pun. Kemarahan dan luka batin ini justru membangkitkan sisi lain dalam diriku versi. Diriku yang selama ini terkubur, dingin, terencana, dan tak berbelas kasihan. Aku duduk di meja kerja, menyalakan laptop, dan membuka folder bukti. File demi file kutata rapi. Aku beri label, foto ciuman tanggal dan lokasi, video kolam 3 menit, percakapan via akun kedua, metadata lokasi, rekaman suara petugas villa. Semua lengkap, semua legal, semua mematikan. Lalu aku mulai menyusun strategi bukan untuk sekadar memergoki, tapi untuk menghancurkan. Langkah pertama, aku kumpulkan data tentang perusahaan tempat Rani bekerja. Aku tahu mereka sangat menjunjung tinggi moralitas. Karena beberapa kali Rani cerita tentang karyawan yang dipecat hanya karena konflik kepentingan pribadi. Kebetulan aku punya teman lama, Mbak Intan, yang kini bekerja di bagian HR di perusahaan itu. Dengan hati-hati, aku kirimkan pesan, Mbak, aku minta bantuan secara pribadi. Aku punya bukti bahwa istriku Rani melakukan pelanggaran serius saat mengaku dinas tapi sebenarnya liburan pribadi dengan pria lain. Aku nggak bisa diam, tapi tolong, ini ditangani sesuai prosedur. Aku kirim bukti via email. Aku lampirkan semua file, kutulis dengan sangat formal, seakan-akan seorang whistleblower. Langkah kedua, aku cetak beberapa bukti, lalu menyisipkannya dalam amplop coklat tanpa nama. Amplop itu kukirim ke 2 petinggi tempat kerja Rani, manajernya langsung, dan direktur divisi tempat dia bekerja. Isinya hanya 1 kalimat. Beginilah cara karyawan Anda menggunakan uang dinas. Silakan nilai sendiri. Langkah ketiga, aku biarkan semuanya berjalan alami. Tanpa menyentuh Rani sedikit pun, aku masih membalas pesannya, masih memanggilnya sayang, masih menanyakan kabar. Bahkan malam itu, saat dia bilang, aku capek banget, Mas, besok terakhir. Lusa aku pulang ya, kangen banget. Aku hanya membalas, iya, Mas juga kangen. Hati-hati ya di sana. Di balik kata-kata itu, aku menyimpan senyum paling dingin yang pernah kubuat. Karena saat Rani pulang nanti, dunia yang dia kenal tidak akan lagi sama. Pekerjaannya, reputasinya, harga dirinya, dan semuanya akan hancur bukan karena aku marah, tapi karena aku tahu
Satu-satunya cara membuatnya menyesal seumur hidup adalah bukan dengan membalas, tapi membiarkannya jatuh karena kebohongannya sendiri. Hari kelima akhirnya tiba. Siang itu, Rani pulang seperti tak terjadi apa-apa. Mobil taksi online berhenti di depan rumah. Koper besar diturunkan supir, dan senyumnya mengembang saat aku membukakan pintu. "Mas, aku kangen banget," katanya sambil langsung memeluk erat. Aromanya masih wangi, riasannya tipis, seperti ingin tetap terlihat lelah tapi cantik. Aku balas pelukannya, dingin, tapi cukup untuk membuatnya tak curiga. "Kamu capek banget ya?" tanyaku sambil mengambil kopernya. "Banget, dinasnya padat banget. Rapat dari pagi sampai malam. Aku butuh pijat nih," jawabnya sambil tertawa kecil. Aku mengangguk, senyum tipis. "Tenang aja, Mas udah siapkan semuanya buat kamu istirahat. Rumah bersih, makanan siap." Ia tampak terharu, bahkan sempat mencium pipiku berkali-kali, seolah merasa bersalah karena sudah meninggalkanku beberapa hari. Tapi aku tahu, bukan rasa bersalah karena berbohong, tapi rasa bersalah kecil karena telah meninggalkan suami yang terlalu baik untuk dikhianati. Malam itu kami makan malam bersama. Dia bercerita panjang lebar soal rapat, soal klien rewel, dan soal hotel yang kurang nyaman. Semua bohong, tapi aku hanya mengangguk, pura-pura percaya. Sementara di hatiku, aku menghitung detik, karena aku tahu, besok pagi, segalanya akan berubah. Pukul 08.00 keesokan harinya, ia bersiap-siap ke kantor. Pakaiannya rapi, wangi, senyumnya percaya diri. Sebelum keluar, ia sempat berkata, "Doainnya, semoga hari ini lancar." Aku menatapnya lama, dan hanya berkata, "Semoga, tapi jangan kaget kalau hari ini beda dari yang kamu bayangkan." Ia tertawa kecil, menganggapnya candaan, lalu pergi. Dan saat pintu tertutup, aku duduk di sofa, menunggu waktu yang tepat untuk menyaksikan keretakan hidupnya mulai dari tempat yang paling ia banggakan, kantor tempat dia membangun karier dan nama baik. Pagi itu di kantor, suasananya tak seperti biasanya bagi Rani. Biasanya, rekan-rekan kerjanya menyambut dengan hangat, senyum ramah, dan candaan ringan tentang urusan kantor. Tapi kali ini, lorong terasa lebih sunyi. Tatapan yang biasanya bersahabat kini berubah dingin. Beberapa orang bahkan menghindari kontak mata. Rani berjalan pelan menuju mejanya, merapikan rok panjangnya sambil mencoba tetap tenang. Tapi firasatnya mulai berteriak, ada yang tidak beres. Dan benar saja, di atas meja kerjanya, sebuah amplop coklat besar tergeletak, tanpa nama pengirim. Hanya tulisan kecil di sudutnya, khusus untuk divisi HRD dan manajer keuangan. Dengan jantung berdegup, Rani membuka amplop itu. Di dalamnya cetakan foto dirinya bersama Yoga di Villa Bali, rekaman tanggal dan lokasi, tangkapan layar story dari akun rahasianya, bahkan ada daftar itinerary palsu yang berbeda dari apa yang ia laporkan ke bagian kantor. Seketika wajahnya pucat, nafasnya tercekat. Beberapa menit kemudian, panggilan masuk ke ponselnya. HRD, ia diminta datang ke ruang rapat lantai 2, segera. Dengan langkah gemetar, ia berjalan menuju ruang tersebut. Sesampainya di sana, sudah ada Mbak Intan dari HR, manajernya, dan 2 staf senior perusahaan. Wajah mereka tegas, tak ada senyum. "Silakan duduk, Rani," kata Mbak Intan. "Kita perlu klarifikasi beberapa hal penting." Di atas meja, laptop dibuka. Mereka menampilkan semua bukti semua. Rani tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menunduk, tubuhnya bergetar. Dunia profesional yang ia bangun selama bertahun-tahun mulai runtuh dalam sekejap. "Kami menerima laporan dari sumber terpercaya, lengkap dengan bukti yang valid. Kamu telah menyalahgunakan waktu kerja, menyampaikan laporan palsu, dan melakukan pelanggaran kode etik berat," jelas manajernya. "Rani, ini bukan hanya soal cuti yang disalahgunakan. Ini soal integritas," sambung Mbak Intan. "Perusahaan sedang mempertimbangkan untuk memutus hubungan kerja secara tidak hormat." Rani menutup wajahnya, tangisnya pecah. Semua bayangan tentang karier, kenaikan jabatan, gaji stabil, dan citra dirinya sebagai pegawai teladan hancur. Dalam hati kecilnya, dia tahu, hanya ada satu orang yang bisa melakukan ini dengan begitu rapi dan tepat waktu. Suaminya sendiri. Saat itu, aku duduk di rumah, menerima satu pesan WhatsApp dari Mbak Intan. "Sudah ditindak sesuai prosedur. Terima kasih atas kepercayaannya. Semoga Bapak kuat menghadapi semuanya." Aku hanya tersenyum, bukan senyum bahagia, tapi senyum kemenangan yang sunyi. 3 hari setelah kejadian itu, suasana rumah berubah sunyi seperti kuburan. Rani tak lagi banyak bicara, wajahnya pucat, matanya sembab, dan langkahnya lesu seperti orang kehilangan arah.
Ia lebih banyak mengurung diri di kamar, tak makan, dan bahkan tidak menyentuh ponselnya. Aku tak bertanya apapun, tak menghibur, tak menyindir. Diamku adalah siksaan paling tajam. Tapi aku tahu pasti apa yang terjadi di kantornya. Informasi dari Mbak Intan mengalir dengan jelas. Rani dipanggil untuk sidang etik internal, dan semua bukti perselingkuhannya resmi masuk dalam berita acara pelanggaran. Ia mencoba membela diri, bahkan sempat menangis memohon. Tapi tak ada gunanya. Perusahaan memutuskan memecatnya secara tidak hormat, tanpa pesangon, tanpa surat rekomendasi. Namanya dicoret dari daftar pegawai tetap dan dilaporkan ke asosiasi internal perusahaan sebagai pegawai dengan catatan buruk. Dan lebih parahnya lagi, gosip menyebar cepat. Rekan-rekan kantornya mulai membicarakan skandal itu di grup yang berbeda. Yoga langsung menghilang. Kabarnya mengundurkan diri sebelum dipanggil manajemen, meninggalkan Rani sendirian, menanggung aib dan kehancuran. Suatu malam, saat aku sedang duduk menonton TV, Rani datang pelan-pelan dan duduk di sampingku. Wajahnya penuh luka batin. Tangisnya tertahan. Mas, suaranya bergetar. Aku minta maaf. Aku menoleh. Diam. Aku bodoh. Aku kilaf. Aku gak tahu apa yang kupikirkan waktu itu. Aku kehilangan semuanya. Mas, kantor, teman, semua hancur. Ucapnya, air mata mulai mengalir deras. Aku masih diam. Mas gak marah? Tanyanya pelan. Aku menatap matanya, tajam, marah. Sudah lewat. Sekarang aku cuma lihat kamu sebagai orang yang sudah bikin luka, yang gak bisa disembuhkan. Dia menangis, memeluk lututnya di lantai. Tubuhnya menggigil. Tapi aku tidak menyentuhnya, tidak memeluk, tidak memaafkan. Karena bagiku, pengkhianatan itu seperti kaca pecah. Bisa kamu rekatkan, tapi tak akan pernah utuh lagi. Dan kini, dia hidup di reruntuhan yang dia bangun sendiri. Tanpa pekerjaan, tanpa nama baik, tanpa harga diri. Sudah 2 minggu sejak Rani kehilangan pekerjaannya. Di rumah, ia berubah menjadi sosok yang nyaris tak ku kenali, pendiam, murung, dan rapuh. Rambutnya yang dulu selalu rapi kini dibiarkan kusut. Wajahnya pucat, tanpa riasan, dan matanya bengkak akibat terlalu sering menangis. Setiap malam, ia tidur memunggungiku. Kadang aku mendengar isak tangisnya pelan-pelan, seperti seseorang yang dihantui rasa bersalah mendalam. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan sendiri di dapur, ia mendekat dengan langkah pelan. Mas, aku udah nyoba hubungi kantor, tapi mereka nggak mau kasih kesempatan kedua. Aku juga udah coba kirim lamaran ke tempat lain, tapi semua menolakku. Gosipnya udah nyebar. Aku tetap memotong roti tawar tanpa menoleh. Mas, aku minta maaf, sungguh. Aku siap berubah. Aku siap mulai dari awal, tapi tolong jangan tinggalin aku. Kalimat itu yang terakhir membuatku menoleh. Matanya memohon. Tangan gemetar memegangi ujung bajuku seperti anak kecil takut ditinggal. Namun hatiku tidak tergerak. Aku menghela napas panjang, lalu berkata, kamu minta kesempatan kedua, tapi kamu bahkan gak kasih aku kesempatan pertama untuk tahu kenyataan. Dia terdiam, tak mampu membantah. Tangisnya pecah lagi. Aku gak pergi, Rani, tapi aku juga gak bisa jadi orang yang sama. Kamu pikir penyesalanmu bisa menghapus semua, bisa mengembalikan malam-malam yang aku lewati sambil berpikir kamu kerja keras, padahal kamu bersenang-senang dengan selingkuhanmu. Ia terisak, jatuh berlutut, memeluk kakiku. Aku gak akan pernah bisa percaya lagi, dan aku gak mau hidup dengan seseorang yang harus kuwaspadai setiap hari. Perlahan aku melepaskan pelukannya, mengambil jaketku, dan berjalan keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Biar dia tahu bahwa hidup tak selalu memberi ruang untuk memperbaiki, bahwa tidak semua luka bisa sembuh dengan air mata, dan bahwa penyesalan tak akan pernah mengubah apa-apa.